secara bahasa dasa dharma terdiri dari dua kata, dasa dan dharma. Dasa berarti 10, sedangkan dharma berarti perbuatan terpuji atau mulia. Jadi maksud dari dasa dharma pramuka ini adalah 10 perbuatan mulia kita sebagai anggota gerakan pramuka, seperti yang semestinya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dasa dharma ini di dalam kepramukaan itu mempunyai sejarah khusus, berubah sampai 4 kali. Yang pertama itu pada tahun 1961 sampai dengan 1966, yang kemudian tahun 1966 sampai 1974 rumusan dasa dharma yang kedua, hingga kemudian di tahun 1978 juga ini yang ketiga, ya, perubahan yang ketiga. Isi dasa dharma yang sekarang yang kita gunakan dari tahun 1978 hingga sekarang yang seperti ini. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua cinta alam, 3 patriot, 4 patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, gembira, 7 hemat, cermat dan bersahaja, 8 disiplin, berani dan setia, 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10 suci pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, setelah kita hafal, kita tentu harus tahu maknanya. Makna dasa dharma itu apa? Ya. Maknanya satu, takwa kepada Tuhan itu adalah ini, setiap anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan. Tentang lihat jadwal apa yang akan kita kerjakan pada hari ini, baik itu kewajiban-kewajiban sebagai pelajar di sekolah atau ada hal-hal lain, itu dijadwalkan dengan baik, ya. Itu yang namanya disiplin. Saya lihat, menurut saya tambahkan adalah untuk anak-anak semua, adik-adik semua, bahwa dasa dharma pramuka itu tidak hanya dihafal saja, namun juga kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi disampaikan Kak Joni tentang dasa dharma pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena yaitu kita menjalankan kehidupan seperti ibadah, itu kita jalankan, rajin beribadah, rajin berdoa, kemudian kita suka mengikuti kegiatan keagamaan, itu termasuk yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, cinta alam yang sama manusia, itu kita diajarkan untuk selalu menjaga, kita menjaga kebersihan mulai dari lingkungan sekitar, yaitu seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan keluarga, seperti itu. Kemudian untuk yang tadi yang ketiga, kalau tidak salah, patriot yang sopan dan kesatria, itu di sana benar sekali, yaitu kita harus menghormati, sebenarnya lebih kepada menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Artinya kita bisa menempatkan diri di mana kita. Artinya kalau kita merasa kita lebih muda daripada orang tersebut, bagaimana tutur kata kita yang baik dan benar, yang sopan, seperti itu. Kemudian yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Itu ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu diharapkan kita tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dan sendiri. Artinya kita harus bisa bermusyawarah dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya kalau di pramuka kan ada yang namanya gudep, berarti kita harus ada musyawarah di gudep. Kalau di cabang ada musyawarah di cabang, artinya muscap, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 5, rela menolong dan tabah, itu kita harus bersedia menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dan juga kita harus bersedia menolong orang itu tanpa diminta. Karena itu anggota pramuka ketika ada kegiatan pramuka, mereka jarang sekali menunggu perintah, tetapi mereka langsung mengambil dan meminta izin kepada pembina, mereka yang menolong menghandle kegiatan-kegiatan kita, membantu kita semua, seperti itu. Kemudian untuk nomor 6, rajin, terampil, dan gembira. Itu biasanya anggota pramuka itu lebih dominan hal-hal yang seperti itu. Mereka membiasakan diri untuk menyusun kegiatan mereka sehari-hari. Karena anggota pramuka itu wajib, ya, mereka rajin, mereka juga terampil, dan mereka juga harus selalu gembira. Apapun situasi yang mereka sedang alami, seperti itu. Kemudian hemat, cermat, dan bersahaja, itu lebih kepada membiasakan hidup hemat dengan cara rajin menabung,
Kemudian untuk disiplin, berani, dan setia, itu artinya anggota pramuka harus berani mengambil keputusan. Mereka juga harus disiplin dalam melaksanakan sesuatu. Kemudian yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu adalah perilaku di mana seorang anggota pramuka itu harus jujur. Mereka harus bisa dipercaya oleh orang lain, tidak hanya oleh teman, oleh pembina, tetapi oleh orang tua dan juga orang-orang di sekitar mereka. Seperti itu. Kemudian untuk yang 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu selalu berhati-hati dalam dalam mengeluarkan ucapan mereka. Jadi mereka bisa memilah antara ucapan yang sebenarnya itu baik atau tidak. Jadi anggota pramuka itu sudah bisa berpikir positif, secara positif. Mungkin itu Pak untuk lebih ringkasnya kesimpulannya yang bisa saya tangkap tentang arti dari masing-masing dasar dharma kita, dasar dharma ke-10, dasar dharma pramuka. Saya berharap seluruh anggota pramuka yang hadir pada hari ini sudah tahu apa itu dasar dharma pramuka dan belajar untuk menghafal dasar dharma pramuka, karena kalau memang anggota pramuka reguler, mereka wajib untuk menghafal 10 dasar dharma pramuka. Tidak hanya anggota pramuka, tapi juga pembina pramuka diwajibkan untuk bisa menghafal apa sih ke-10 dasar dharma itu, tetapi tidak dihafal namun dimaknai. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada kita melakukan dokumentasi sebentar seperti pramukaan pada hari ini. Oleh sebab itu kita berfoto dulu Bu Elfrina. 1, 2, 3. Foto kedua. Lihat yang kedua. 1, 2, 3. Menggunakan protokol kesehatan, saya sudah ingatkan bahwa ada menggunakan masker ketika sampai di sekolah, nanti tetap seperti biasa, cuci tangan dan tetap menjaga jarak. Dan silakan Glory. Absen, daftar hadirnya katanya Pak. Daftar hadir nanti menyusul dengan Pak Glory nih. Ya. Begini saja, karena tadi Kak Joni sudah mengambil dokumentasinya. Iya. Nanti bisa saja dicek oleh Kak Glory. Kebetulan saya lihat kehadirannya itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi dan semuanya ya atas kehadirannya. Jangan lupa dasar dharmanya dihafalkan dan diamalkan seperti kata Bu El tadi ya. Dan salam pramuka. Selamat pagi, salam pramuka. Salam. Oke, saya undur diri duluan. Kalau kalian masih mau berdiam di sini silahkan ya.